Ini dari Kabupaten Rahayu. Perkenalkan, saya Presidium dari Kabupaten MLKI Kabupaten Blitar yang sekarang bersekretariat di Parahan Plosorejo Kademangan. Nama saya Imam Supingi, Presidium 1, kemudian Bapak Siswanto, Presidium 2, yang ini bendahara. Ini Bapak, saya sebenarnya sudah banyak kota sudah menerangkan, namun sebenarnya MLKI organisasinya sangatlah terorganisir ya Pak. Mungkin kalau kota wilayahnya ini hanya sedikit dan paguyuban. Ini mohon maaf, ini aliran ini sebenarnya kami Rakernas MLKI 2019 itu dilarang menggunakan nama aliran karena kami ini orang paguyuban Pak. Kita orang kepercayaan, ini kapitayan. Jadi kalau aliran nanti Bapak Kapolres ngomong ini aliran sesat ini. Karena nggih Pak ya. Soalnya Parahan ini sekretariat kami sering didatangi kepolisian gitu. Ngopi Pak. Gitu. Pertama Pak, ini saya menerangkan bahwa MLKI ini kendala saja karena kendalanya satu hubungan dengan dinas-dinas. Pertama yaitu dinas pendidikan. Betul yang dikatakan Bapak tadi belum tahu undang-undang MK termasuk undang-undang pendidikan yang mana pada tahun 2021 bahwa MLKI dapat SK untuk menyusun kurikulum pendidikan. Ini juga koordinasinya kurang Pak dari pemerintah, baik dari terutama Kabupaten Blitar. Kendala kami pertama, saya pernah datang ke dinas pendidikan, namun dari jam 10 sampai jam 4 sore tidak ditemui Pak. Ini satu. Dan stafnya saya kasih buku MLKI, program-program MLKI termasuk organisasi pengurus MLKI. Kami sudah menyediakan guru-guru yang siap terjun untuk membantu pendidikan kepercayaan. Itu satu Pak. Kedua, kami juga pernah datang ke pemerintah daerah ingin menemui Ibu Bupati. Namun kami juga tidak terlaksana. Stafnya sudah bilang menjadwal pertemuan kami. Namun ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini agama apalagi? Mohon maaf Pak, kami bukan agama. Kami ini kapitayan yang mana yang terdaftar di Indonesia untuk MLK itu 184 paguyuban. Ini sangat berbeda gitu. Jadi MLKI tugasnya memang berat Pak. Di Blitar ini Pak ya, kalau menurut data itu ada 26 paguyuban. Saya menginginkan, ini kendala MLKI ya Pak. MLKI di Blitar ini masih 1 tahun. 23 Oktober kemarin ini ulang tahun yang pertama. Ini. Nah, kendala kami satu, tidak punya dana untuk sosialisasi. Seharusnya sosialisasi seperti ini pihak Kejari mengundang minimal 1 atau 2 wakil dari 26 paguyuban yang ada di Blitar. Satu Pak. Kalau yang diundang MLKI pernah jemput bola ke sana kemari. Saya tidak butuh MLKI. Nah, padahal sudah ada keputusan MK yang kemarin ya Pak, ini baru ya. Satu-satunya organisasi yang dipercaya pemerintah untuk ngurusin kepercayaan ini hanya MLKI. Terus kami ini harus punya dukungan Pak, baik dari instansi-instansi yang terkait. Kalau saya kesana kemari dicurigai, wah ini aliran nopo kan gitu loh. Ini itu kendala kami Pak. Kami kurang belum bisa sosialisasi karena kami dengan dan anggaran. Kedua, semua MLKI yang berada di Indonesia ini
diakui didanai oleh pemerintah daerah untuk kabupaten yang lain itu 10 juta per tahunnya Pak. Namun Blitar tidak ada sama sekali. Mungkin juga kalau sama Marini tidak diakui MLKI. Itu kami kendalanya Pak. Itu untuk pernikahan kami tidak ada kendala. Catatan sipil sangat mendukung sekali. Baik ini pergantian KTP asal ada stempel dari MLKI sudah dibuatkan KTP baru. Bahkan kalau desa mempersulit, catatan sipil langsung sudah bagus untuk hubungan pelayanan catatan sipil untuk pemindahan KTP. Untuk pernikahan juga bagus. Kami juga berdirinya MLKI juga menikahkan Pak Karti Usodo, namun waktu itu pakai penghulunya MLKI, bukan Pak Karti Usodo. Ini sudah mendukung bahwasanya berbeda paguyuban tetap satu MLKI. Jadi MLKI sudah mempunyai penghulu, punya pangrupi layon, punya guru yang bersertifikasi UNTAD Jogja Pak. Karena program MLKI sejak 2021 itu siapa saja pengurus MLKI yang ingin jadi guru gratis Pak di kuliah di UNTAD. Ini programnya MLKI didukung oleh KMA Pusat. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Saya menginginkan acara-acara seperti ini, baik Kesbangpol, Pakem atau apa saja instansi mengundang paguyuban Pak, biar memudahkan kami sosialisasi Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Rahayu. Mungkin nanti kedepannya Pak izin giliran mungkin nanti mengajak acara dari teman-teman Kesbang, nanti dari Polres barangkali itu. Karena setelah kita tahu ternyata banyak sekali wawasan juga saya juga tentang wawasan terutama saya ternyata banyak sekali yang kita belum tahu mengenai kepercayaan itu sebenarnya seperti apa isunya. Mungkin dari dinas. Pertama-tama terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Kejaksaan Negeri Blitar, lebih khusus Pak Kajari yang hari ini sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa. Kami FKUB Kabupaten Blitar sudah sangat lama menunggu kegiatan ini. Kenapa begitu? Karena pasca keputusan MK itu mulai ada kegelisahan. Karena begitu negara memberi pengakuan lewat KTP, maka itu akan berimplikasi panjang. Termasuk bagaimana kalau tadi dari FKUB Kota pemulasaraan jenazah, perkawinannya nanti seperti apa, kalau ada kelahiran seperti apa, belum lagi pendidikannya nanti seperti apa, pola interaksinya seperti apa. Jadi forum ini sangat kita tunggu-tunggu. Ini bukan forum untuk menjustifikasi salah benar. Ini agama yang paling benar, ini yang paling salah, kepercayaan itu bukan. Tapi bagaimana kita menjaga harmonisasi kehidupan beragama. Bagaimana sebagaimana di depan disampaikan Pak Ajari. Saya tadi agak berindu. Kok saya ingat dengan apa yang dirasakan Pak Ajari, bahwa menjadi kewajiban kita bersama menjaga nikmat Allah berupa kerukunan, berupa negara yang aman dan damai. Kami FKUB Kabupaten Blitar khawatir kalau ini nanti tidak kita antisipasi, tidak kita sikapi, kita nanti gagap. Moro-moro enek konco aliran penggaya kepercayaan tinggal. Iki sing ngurusi sapa? Apa di jarene ning omah, apa di sarek ning ujung ngetan. Kalau ada perkawinan iki sapa sing nikahne, dicatet ning pundi, nek diundang dinyanyi
inilah harus kita antisipasi. Milo, ini penting Pak Kajari karena keyakinan itu dibelani sampai mati. Itu menjadi pemicu. Kalau kita melihat di negara-negara hari ini yang perang, itu kan karena keyakinan. Jangan sampai karena kita kurang silaturahim, kita nanti ada gesekan. Oh tiba kayak judulku, oke. Kalau keyakinan memang tidak bisa kita paksakan. Karena itu kesempatan siang hari ini, mari kita sama-sama niatkan bahwa dia merotok khawatir bahwa kalau diskusi bersama itu sulit, orang ngomong. Makanya ini nanti bagaimana muncul kesepahaman bahwa kita umat beragama di Kabupaten Blitar menghargai, menghormati keberadaan teman-teman penghayat kepercayaan. Cuman bagaimana kita nanti menjalin harmonisasi ke depan, saling menjaga, saling menghormati. Karena ada kekhawatiran nanti akan ada singgungan, akan ada kasus pelecehan, akan ada kasus penistaan. Karena sama-sama belum tahu. Misalkan, oh ini ada ajaran Islam yang teman-teman penghayat meyakini ini ajarannya. Oh ternyata menyelisih akidah yang itu diyakini oleh umat Islam. Wah iso geger ini. Nah, ini hal-hal yang perlu ke depan kita sering kepanggil untuk menyamakan persepsi. Insyaallah itu, terima kasih Pak Kajari, luar biasa. Semoga disampaikan Pak Kasih Intel kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan di kemudian hari. Insyaallah barokah, sehat selalu untuk Kejaksaan Negeri Blitar bersama Pak Kajari bersama jajaran. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dari sini kita mulai tadi saya masih permasalahan ini Pak, saya masih bingung masalah KTP ini Pak, ternyata implikasinya panjang Pak. Betul tadi dari pemulasaran jenazah itu bagaimana, terus apalagi nanti ya pernikahannya gimana, tata caranya ini yang perlu kita pikirkan untuk ke depan nanti bagaimana, formulasi apa yang akan kita sampaikan atau akan kita adakan sosialisasi ya. Nah, selanjutnya mungkin kita mendengar dari MLKI mungkin, dari MLKI Kota dulu mungkin Bapak. Nah ini mungkin ada beberapa hal di pelaksanaan penjenengan, apa masalah-masalah yang dihadapi terutama pasca putusan MKI. Yang jelas kami dari MLKI itu melihat kemauan baik dari semua atau dari stakeholder, dari rekan-rekan ini. Kami sangat berterima kasih dan kami merasa lebih aman di Blitar ini. Terus terang Pak, kami berterima kasih karena selama ini memang ada terjadi riak-riak kecil, mungkin sudah diselesaikan juga dengan kejaksaan beberapa tahun yang lalu, itu nggak apa-apa sudah. Yang jelas riak-riak ini nanti kelihatannya kok akan hilang dengan ketekatan dari bapak-bapak ibu semua ini yang akan membangun kota Blitar menjadi rukun. Yang pertama kali yang kami lihat dari judul itu dulu, ya, di situ ada aliran kepercayaan. Ya, mohon ditinjau ulang kata aliran itu, karena di dalam nomenklatur kami itu adalah penghayat kepercayaan. Itu aja. Karena kalau aliran itu ada induk, misalnya agama Islam, ada aliran Syiah dan aliran dan seterusnya. Padahal kami adalah tunggal. Cuma tata cara kami beda, beragam. Ya. Tadi kita singgung misalnya yang namanya jenazah, ya, yang namanya pernikahan.
yang namanya doa tadi Bapak tadi sebut itu. Doa kami memang sejuta warna, nggak bisa disatukan. Setiap kelompok itu punya sendiri-sendiri. Nah, cuman baik menikah juga gitu, meninggal juga gitu. Ya. Cuma satu ini yang penting. Kami itu yang menjadi satu, itulah ada pendidikan. Jadi yang namanya pendidikan itu dari Sabang sampai Merauke itu bahannya sama. Jadi jangan takut. Dan kebetulan saya sendiri jadi guru kepercayaan. Sementara ini mengajar di SMK 2. Dan saya berterima kasih juga sama Dibu cabang dinas. Mana ada nggak yang dari Dibu? Dibu. Dada. Ojo nesu lho, Pak. Ayo sing santai wae. Aneh kan? Nah itu terima kasih sekali saya yang dari SD, SMP sudah ada. Itu sangat sekali apa ya dia? Apa gitu? Saruju itu apa? Setuju sekali. Bahkan ada yang dari SD Candi Rejo itu Ponggok dikatakan itu Pak gurunya kepala sekolahnya Pak dari putraan ini iso diajari monggo tuh tolong golek guru aku kan itu berarti di Blitar ini anunya kuat sekali dia suruh mencarikan kepala sekolahnya itu mendatangi orang tuanya disuruh mencarikan gurunya karena dia sudah nggak mampu mencari karena nggak ngerti ya belum. Jadi hanya dari Bapak jadi pendidikan sama ya kita seluruh Indonesia. Nah kemudian masalah pernikahan. Pernikahan itu karena berbeda beragam diserahkan kepada masing-masing masing-masing kelompok. Misalnya Sabto Darmo, ada Pak Kartiusodo, ada kami sendiri Murti Tomo, saya sendiri dari Maneges itu benar saja. Tapi TV sudah berkiprah dan bicara. Kemudian kalau FKUB ya Pak, FKUB itu singkatan dari apa? Nah, Forum Komunikasi Umat Beragama. Yo kami nggak bisa masuk dong. Ya, kelompoknya lain. Kurukan umat beragama tuh. Nah kami kan bukan agama. Ya makanya penjelasan kan. Nah ya, mari kami kalau mau ya di sini forum kerukunan umat beragama dan kepercayaan. Nah baru kami masuk. Kalau beragama saja kami nggak masuk, nggak bisa. Wong itu yang mengelola depan. Bukan. Ya ini forumnya masyarakat. Forumnya masyarakat, tapi kan masuknya ke depan. Dan kami kepercayaan, kami ibunya orang tua kami kan, ibunya kami kan Dibu. Ya, Dibu, direktur kepercayaan dan masyarakat ada. Itu kami dirjen kebudayaan, tapi direkturnya lain. Ya, itu jadi kami kalau beragama loh, aku tuh agama ya mau berbunuh. Ya, kita beda orang tua Bapak. Jadi harus kita angkat. Dia beda ya wes gitu. Nah kalau mau ya ditambah dan kepercayaan baru bisa. Itu artinya tadi. Kalau mau oke, engkau nah itu dari dulu nah. Tapi sing liyane padha ngendika bukan. Jadi sudah terjereng. Jadi kalau Bapak nanti seperti apa kepercayaan yang monggo rawuh ke NRKI. Ya. Baik. Ini wakil dari kabupaten deh, nah, kabupaten kota ini lengkap kurang enam. Itu saja. Nah, cuma itu tadi kan Bapak kami tidak mendaftar. Daftar kami juga tidak ada karena apa? Karena selama ini yang namanya paguyuban kepercayaan itu kan nggak mengenal yang namanya bersinggungan dengan pemerintah. Ingat itu sejak Orde Baru, ya itu nggak pernah. Jadi dia tuh kalau ditanya mau didata tuh enaknya mau. Pengalaman kami ya Pak Misran ya, didata nggak mau ya, nah nggak mau itu. Nah
Nah ini gimana? Kami juga kesulitan ini. Jadi kita saling lah. Nanti dari kejaksaan atau dari mana ya? Kes Bangpol ya. Bagaimana supaya kepercayaan yang di Blitar ini kami tak berdaya untuk menganut dia itu. Soalnya dia itu terbiasa bebas kan, orang ini terbiasa bebas lolos, mau dikurung. Nah, dia mau pemerintah semua lolos ini orang gak satu, gitu, kasarnya. Ya, jadi ini karena memang salah soalnya gini, sebelum Orde Baru di KTP itu tidak ada yang namanya agama. Ya, jadi kalau kita mau merujuk ke masa lalu tidak ada sejak kemerdekaan sampai tidak ada kalau agama. Setelah Orde Baru terjadi G30 dan sebagainya, terus kita itu dibenet harus ikut agama. KTP nggak boleh. Jadi ini pendidikan awalnya salah negara ini. Ya, salah orang itu yang ada nusu ini. Ya wes sudah. Tak sepi. Apa delete. Pak Joko jangan melebar. Punten ketua. Delete wes ya. Sudah ya. Wes cukup kalau ada lagi. Jangan Pak melebar. Joko, Maturun. presidiumnya mau ngomong, ketuanya mau ngomong. Rahayu. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presidium. Kami dari MLKI Kota, presidium kami ada 3. Yang pertama adalah Pak Budi Kastowo. Ini sebagai pegawai Makam Bung Karno. Sudah tidak hadir, diwakili oleh Bapak Joko sebagai bidang pendidikan. Kemudian saya sendiri, Pak Primo dari Pabitan Tritomo. Kalau Pak Joko dari Maneges, kalau Pak Budi Kastowo dari Ilmu Sejati, dan dari Pak Mesrani dari Pak Hakim Solo. Kami cuma menambahi apa yang dipaparkan oleh Pak Joko tadi. Ada beberapa titik yang harus disikapi. Yang pertama adalah memang judul ini agak gitu, karena aliran ini memang ini Pak, itu sejak dulu zaman BKOK sebelum terbentuk MLKI itu memang kita ada aliran ini, tembung aliran ini kita memang ada aliran sesat dan aliran tidak sesat. Tapi kami memang agak menggarisbawahi karena penggayaan kepercayaan ini adalah pelaku. Jadi bukan suatu aliran beragama. Ingat, aliran beragama. Jadi penggayaan itu pelaku dalam dunia beberapa hal. Satu, dunia rohani, dan kedua adalah dunia kebudayaan. Mungkin Bapak melihat dari berbagai agama, itu ada yang harus sesaji, dan itu adalah penggayaan kebudayaan bagi pendapat kami. Terserah agamanya. Tapi kalau kalau penghayat kepercayaan, maka ini identik dengan agama sebenarnya. Jadi tetap kita kepada yang lebih tinggi. Hanya saja perbedaan dari agama dan penghayat ini hanya satu titik saja. Kita langsung kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kalau kita bedakan dengan agama ini pasti ada Rasul, Nabi, dan lain sebagainya. Itu agama. Nah, kalau penghayat ini tidak ada Nabi dan Rasul. Seperti kami dari Murtitomo Wasto Tunggal. Ajaran kami dari Ki Ageng Seno sampai ke Mangkunegaran atau Pangeran Samburnyomo sampai ke Raden Mas Romo Suwono sebagai penuntun agung. Nah, di sini tidak ada istilahnya kita terus terang dalam wacanya rohani itu nggak ada istilah nabi terus terang aja. Tetapi langsung kepada Tuhan. Dan ada cara menyembah, Pak. Nah, ini berjalan. Satu, cara menyembah ada, jadi bukan sholat. Nah, jadi tidak berbeda. Ada beberapa hal yang perlu disikapi. Satu, sembahyang. Kedua adalah menyembah, manfur, dan sebagainya. Menyembah
Manembah ini adalah kalau maaf untuk agama istilahnya Abuminawa. Nah kami di situ leluhur kami adalah Abuminawa, jadi tidak pakai nabi terus saja, tidak pakai rasul, tapi manusia dengan Tuhan. Nah di sini Manembah ada, Ngrukti Layon juga ada, cara perkawinan juga ada. Bagaimana cara perkawinannya? Mungkin saya bisa menambahi. Cara perkawinan MLK ini hanya sebagai wadah semacam mewadai semua paguyuban, diantaranya Pangestu atau Sumara, Maneges dan SPL itu untuk menjadi satu. Perkawinan ini diserahkan prosesi adatnya, di prosesi adatnya itu diserahkan kepada paguyuban masing-masing. Karena paguyuban masing-masing itu ada yang berbudaya. Maksudnya begini, harus pakai gembar mayang. Yang satunya paguyuban si A tidak pakai gembar mayang. Cukup kita ijab kabulnya. Ini yang hampir sama dengan agama yang lain. Maka pengaya dan agama adalah sederajat. Cuma prosesi adatnya ini yang sangat berbeda. Jadi Murtitomo, Maneges, Pakati Sodo dan lain-lain, prosesi adat budayanya berbeda sesuai dengan paguyuban. Tetapi penghulunya, modelnya yang ada di MLK. Dan setelah nanti dinikahkan, maka kita ke pencatatan sipil. Dan banyak sekali sudah yang dinikahkan, diantaranya dari Pakati Sodo, dari perjalanan, dari Sapodharma juga banyak. Dan nanti kita minta ke pencatatan sipil. Nah, kedua mengenai Ngrukti Layon. Kebetulan kemarin kita istilahnya layak atau takjiah atau bagaimana ke Madure Kediri. Ini adalah salah satu warga kami dari Pakarso juga meninggal. Bagaimana cara Ngrukti Layonnya? Ngrukti Layonnya hampir sama. Cuma yang berbeda prosesi ritualnya yang berbeda. Tetap pertama ya dimandikan sesuai pada umumnya ya 3 orang. Kalau perempuan ya yang mampu perempuan, kalau laki-laki ya yang mampu laki-laki, dari saudaranya itu dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah itu kita seperti umumnya ya kita dipotong atau bagaimana, ini tergantung dari paguyuban. Jadi prosesi adatnya Ngrukti Layonnya itu tergantung paguyuban. Ada yang dipotong misalkan, ada yang dikelambeni atau dan sebagainya. Ini tergantung dari paguyuban masing-masing. Nah, cuma yang membedakan, ini cara. Kalau pada umumnya itu mesti ada istilah sembahyang, Pak. Jadi kalau Hindu Buddha, kalau ada meninggal kita sembahyangi. Ini hampir sama, cuma kalau penghayat itu berbeda. Artinya kita nguntak layon istilahnya, ngeterne supaya kita kembali bahwa layon ini atau mayit ini bisa diterima di hadirat yang Maha Kuasa. Sama, cuma berbeda yang itu, tapi mirip-mirip semua. Setelah itu selesai, maka prosesi dan sana tetap seperti biasa pada umumnya dan sampai ke pemakaman. Pemakaman juga sama. Jadi pemakaman hampir mirip dengan agama, cuma berbeda cara ritualnya aja. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, karena kami ini juga setingkat dengan agama, kami mohon untuk dari FKUB kita juga perkenalan ya, nanti kalau ada acara ya diundang-undang atau gimana biar ada pembauran secara baik, jadi tidak ada musrik atau kurang. Nah ini biar tidak ada istilah seperti itu. Terus yang terakhir masalah tempat ibadah, ini perlu saya sampaikan, jadi biar genah gitu. Dalam penghayat kepercayaan
tempat ibadah itu namanya macam-macam. Yang satu itu tempat ibadah secara kuno, itu namanya punden. Nah, jadi kita pergi ke punden. Dulu itu nggak ada langgar jet, nggak ada gereja, yang ada punden. Nah, ingat bahwa penggayat ini ke punden ini tidak menyembah kayu batu, Pak. Saya lagi. Karena tadi ada lagunya. Itu hanya tempat. Karena dulu itu tempat punden itu pasti ada tandanya. Kalau enggak kayu atau wit besar atau batu atau umpak, ini kita enggak ngerti. Ini tempat untuk ritual atau adat manusia. Yang kedua adalah sanggar. Nah, karena punden itu di mana-mana banyak, namanya juga macam-macam. Maka sekarang lebih modern lagi. Tempat ibadahnya namanya adalah sanggar. Seperti sanggar Sabdo Dharma, sanggarnya Binus Jati dan sebagainya. Jadi saya kira paparan saya untuk saya tambahkan sekian saja. Apabila ada salah, kami dari MLKI anak yang ragil, jadi kemudian mohon untuk diampuni apabila kesalahan. Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.